warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Budi Purnawardana dari SMP Negeri 2 Kasar Subang. Tema perkenalan saya hari ini adalah cara mencintai tanah air dengan cara melestarikan cagar budaya Jawa. Itulah sebabnya saya pilih Museum Keris Nusantara yang beralamat di Jalan Bayangkara nomor 2 Sriwedari, Lauren Kota Surakarta. Karena penasaran ya? Ikutin aku terus yuk, let's go. Teman, Museum Keris Nusantara memiliki 5 lantai. Sekarang saya berada di lantai 1. Lantai 1 digunakan untuk basement atau tempat parkir motor. Yuk kita ke lantai 2 yuk teman-teman. Perjalanan kita dimulai dari lantai 2. Lantai 2 Wedaring Wacana. Di lantai 2 tentu saja ya. Yuk ikutin aku. Jadi teman-teman, di lantai ini sering disebut dengan Wedaring Wacana, terdiri dari pintu utama loket atau administrasi, ruang penitipan barang, dan ruang kantor. Museum Keris ini dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan pada tanggal 9 Agustus 2017 oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Lebih dari 800 pusaka tosan ati tersimpan dan terpelihara dengan baik serta banyak nilai-nilai luhur yang menarik untuk dipelajari. Pola pamor keris teman-teman. Pola pamor keris adalah corak yang terbentuk pada bilah keris. Pamor timbul akibat peluburan besi zaman kuno, belum mampu memurnikan besi. Setelah dilebur, besi masih dicampur dengan logam lain. Di dalamnya dilihat ada kurutan-kurutan putih. Itulah yang disebut dengan pamor. Nah teman-teman, kita sekarang sudah berada di lantai 3 nih. Cepat banget jalan teman-teman. Lantai 3 punya disebut dengan Purwaning Wacana. Ini adalah gambar jajaran keris. Salah satu perlengkap perabot sebilah keris adalah hulu keris yang disebut jajaran. Salah satu koleksi di Museum Keris Nusantara. Jajaran gaya Surakarta yang berbentuk tunggak semi. Bahan jajaran keris dapat dibuat dari berbagai macam bahan. Dipilih dari bahan yang keras namun kilaunya bagus berserat indah. Bahan jajaran keris dapat terbuat dari jajaran dari bahan logam, gating dan cula, berbahan kayu, ataupun dari tanduk dan tulang. Nah teman-teman, ini adalah keris Peksi Dewata. Peksi Dewata merupakan dapur yang unik karena pada sekarnya berkepala burung. Sesuai dengan namanya, Peksi yaitu burung. Peksi Dewata merupakan dapur keris harapan agar pemiliknya dipelihara oleh Tuhan. Teman-teman, ini ada bermacam-macam gagang keris, yaitu ada ragam handle Yogyakarta, ragam ukiran Surakarta, ragam ukiran Nusantara, selut jeruk pecel, dan serelut jeruk keprok. Teman-teman, aku kasih contoh ya, keris yang belum jadi sama sudah jadi. Yang belum jadi bentuknya masih kayak cetakan atau bersketsa. Nah, masih berwarna kecoklatan. Tapi kalau yang sudah jadi berwarna kehitaman. Jadi bisa membedakan yang antara yang belum sama sudah jadi. Teman-teman, di lantai 3 ini terdapat ruangan perpustakaan. Kita bisa membaca tentang cara pembuatan keris, macam-macam keris, maupun pengetahuan lain tentang keris. Kita sekarang sudah di lantai 4. Lantai 4 biasanya disebut dengan Cita Adiluhur. Penasaran nih aku, lantai 4 ada apa saja ya? Yuk ikutin aku yuk. Nah teman-teman, sebelum melakukan pembuatan keris, biasanya dilakukan dengan upacara terlebih dahulu, yaitu upacara dengan alat musik gamelan sekarang. Di lantai 4 ini kita juga bisa melihat diorama proses pembuatan keris di masa Candi Borobudur dan Candi Suko. Ada pula gambaran rangkaian sesaji pembuatan keris yang dahulu dilakukan oleh para empu. Diorama yang sangat nyata itu seakan-akan membuat kita menyaksikan pembuatan keris sebenarnya. Nah, di lantai 4 ini kita melihat cara pembuatan keris. 1. Memisahkan nomor, yang kedua pasang nomor, yang ketiga membuat tutupan, bertindakan,
ikan aja. Terus membuat lauk, pepes, ikan angkot, menggunakan masikot, obat ganja, ramen, ganja, obat berenang, mengasah bila, dan terakhir adalah panani. Di sini saya berkesempatan untuk memegang keris dengan ditampingi oleh guide dari Museum Keris Nusantara. Sungguh ini pengalaman yang luar biasa bagi saya. Nah teman-teman, kita sekarang sudah di lantai 5. Lantai 5 sering disebut dengan Estining Lapa. Lantai 5 tentu saja, yuk kita lihat semuanya yuk. Lantai 5 ini ada peta penyebaran keris di Asia Tenggara. Dimulai dari Kebutan Singasari ini, di Pajajaran Jaya Tuban, Pajar Mataram, kemudian dari Jakarta. Di lantai 5 ini menjadi tempat penyimpanan artefak keris. Di lantai ini pula terpajang keris hibah dari Presiden Joko Widodo. Nah, teman-teman, ini adalah keris Kiai Tenggara, hibah dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Keris ini bergeluk 5, yang artinya melambangkan Pancasila. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti perjalananku di Museum Keris Nusantara. Semoga kita dapat melestarikan budaya kita dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.